Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Sylvia Marisyana Sihombing, NPM 2009-10-19-4, kelas F, semester 3. Dosen pengampu Sumarlin Mangandar Marianus, MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas, Medan 2021. Di sini saya akan memaparkan video materi saya tentang pengembangan kurikulum sebagai tugas yang kedua. B. Pengembangan kurikulum. B1. Pengertian. Pengertian kurikulum yang menunjuk pada proses pembelajaran diungkapkan oleh Ali atau Munir pada tahun 2008, yakni kurikulum dikategorikan dalam 3 pengertian, yakni yang pertama, kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik, 2. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik, sebagaimana pengertian Hilda Tabaya itu, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan individu telah memukul pada pembentukan dari sebuah kurikulum. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran di suatu sekolah. Kurikulum mencakup sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus ditempuh atau dipelajari peserta didik di sekolah atau pengajaran tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Kurikulum sebagai pengalaman belajar memandang kurikulum bukan hanya rencana pembelajaran saja, melainkan juga sebagai suatu pengalaman belajar yang nyata dan aktual terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. B2. Landasan. Secara umum, perkembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Susila dan kawan-kawan pada tahun 2006. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. 2. Landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi sebagai interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal sosiologi sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. 4. Landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. B3. Komponen-komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan
mencantumkan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. 2. Komponen isi atau materi pembelajaran isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 3. Komponen metode atau strategi. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Istilah lain juga digunakan memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Sebenarnya, pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. 4. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi yaitu asumsi-asumsi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas mencapai tujuan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu tes dan no-tes. 1. Tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat menguasai materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. 2. Non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. B4. Prinsip-prinsip. Hernawan di Sudrajat menerangkan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tujuan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. 2. Prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa untuk prinsip hidup. Prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. 3. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau
harmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar atau peserta didik. 4. Prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan sehingga hasilnya memadai. 5. Prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam belajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Kesimpulan, pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah pertama dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan digunakan oleh guru dan siswa. Oleh karena itu, strategi pembelajaran dalam pendidikan sekolah harus diberikan dasar pertama dengan menginternalisasi sosiologi kritis, inovasi, kreativitas, dan mentalitas. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, efisiensi, dan efektivitas. Baiklah Bapak dosen dan teman sekalian, demikianlah hasil tugas saya yang kedua. Semoga Bapak dosen dan teman sekalian dapat menerimanya. Terima kasih.